Udah, Nas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis data 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator yaitu Inas Yusria Zain, kemudian rekan-rekan saya Agnes Oktari, Fadila Ardianti, Fitriani, Safrina Mauliahafi, dan Muhammad Razif. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengujian hipotesis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Razif. Kepada Muhammad Razif, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dan secara statistik, pengertian dari hipotesis adalah sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung di dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam pengujian data. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengujian hipotesis, diantaranya estimasi dan probabilitas, kriteria keputusan, hipotesis nol, dan hipotesis alternatif, kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya, hal yang diperhatikan dalam pengujian hipotesis, estimasi dan probabilitas. Pengujian hipotesis yang menggambarkan karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel yang menggambarkan karakteristik sampel pada dasarnya merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurasi penelitian dalam melakukan estimasi. Inferensi merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Baik, sampai segitu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Razif atas materi disampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safrina Mauliahafi. Kepada Safrina, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Razif, yang mana hal yang diperhatikan dalam pengujian hipotesis yang pertama yaitu estimasi dan probabilitas, selanjutnya mengenai kriteria keputusan. Tingkat signifikan adalah tingkat profitabilitas yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan, menolak, atau menerima hipotesis. Kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikan, semisalnya 0,005 atau 0,1 menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh peneliti untuk menolak atau menerima sesuatu hipotesis mempunyai probabilitas kesalahan sebesar 5% atau 10%. Selanjutnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan nol, atau secara umum menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel yang diteliti dan hipotesis alternatif. Dan hipotesis alternatif merupakan lawan pernyataan dari firman hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel yang diteliti. Terdapat dua kemungkinan kesalahan yang dibuat oleh peneliti dalam membuat keputusan. Yang pertama yaitu keputusan peneliti menolak hipotesis nol. Pada kenyataannya, hipotesis nol adalah benar. Kesalahan ini selanjutnya disebut dengan kesalahan tipe 1. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Yang kedua itu kesalahan peneliti menerima hipotesis nol. Padahal, hipotesis nol adalah salah. Kesalahan ini disebut dengan kesalahan tipe 2. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. Itulah termasuk ke dalam kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safrina Mauliahafi atas materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila Ardianti. Kepada Fadila Ardianti, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu membahas elemen-elemen pokok dalam pengujian hipotesis.
Yang pertama ada pengujian statistik atau statistical test. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari proses inferensi atau pengujian statistik sampel untuk mengestimasi parameter populasi dan pembuatan keputusan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang menggunakan sampel harus dibuat secermat mungkin dan disertai oleh kesadaran peneliti terhadap pola berpikir proses pengujian hipotesis yang berlandaskan pengujian data sampel. Logika yang melandasi proses dan elemen-elemen pengujian hipotesis dapat dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Misal, menurut hipotesis penelitian, ada 50% lebih dari seluruh konsumen menyukai merek A. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti meneliti 100 orang dari konsumen minuman ringan dan 97 orang diantaranya menyatakan menyukai minuman ringan merek A. Hasil survei menunjukkan dukungan terhadap hipotesis penelitian. Menurut istilah statistik, hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian merupakan hipotesis alternatif atau HA, yang dinyatakan dengan simbol HA.2P lebih besar dari 0,50. Proses pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memperoleh bukti yang mendukung HA.2P lebih besar dari 0,50, atau dengan perkataan lain, tujuan pengujian hipotesis adalah menolak hipotesis nol bahwa preferensi konsumen terhadap minuman ringan merek A sama dengan 50% H0.2P sama dengan 0,50. Data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan sampel sebanyak 100 yang dipilih dari satu populasi. Sampel yang akan diuji dapat digambarkan sebagai serangkaian nilai X dalam satu garis lurus yang menjadi dasar pembuatan keputusan melalui proses perhitungan yang disebut pengujian hipotesis. Serangkaian nilai dalam garis lurus tersebut dibagi menjadi dua bagian daerah, yaitu daerah penolakan dan daerah penerimaan. Penelitian dapat menentukan probabilitas nilai pada daerah penolakan, misal kisaran nilainya antara 60 sampai dengan 100. Kisaran daerah penerimaan dengan demikian adalah antara 0 sampai dengan 60. Jika pengujian statistik terhadap sampel menghasilkan nilai yang berada pada daerah penolakan, berarti hipotesis nol ditolak, atau hasil pengujian sampel memberikan bukti yang mendasari keputusan untuk mendukung hipotesis alternatif. Demikian pula sebaliknya, hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis nol jika pengujian statistik terhadap sampel menghasilkan nilai yang berada pada daerah penerimaan. Perlu dicatat di sini bahwa kalimat tidak dapat menolak hipotesis nol umumnya lebih banyak digunakan untuk mengganti kalimat menerima atau mendukung hipotesis nol. Alasan yang melandasi penggunaan kalimat tersebut adalah karena hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuktikan. Penggunaan istilah daerah penerimaan dan pengujian statistik hanya untuk membantu peneliti untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diuji. Untuk menyatakan keputusan yang menerima atau mendukung hipotesis nol berdasarkan alasan di atas, lebih sesuai digunakan kalimat tidak dapat menolak hipotesis nol. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa elemen-elemen pokok dalam pengujian hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif, daerah penolakan dan daerah penerimaan, pengujian statistik, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu ada pengujian alfa. Pengujian hipotesis dapat pula dilakukan dengan menggunakan konsep pengujian statistik terhadap probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1. Probabilitas terjadinya kesalahan tipe 1 dapat ditentukan jika peneliti mengetahui distribusi pemilihan sampel dari satu penguji statistik. Pengujian alfa menggunakan asumsi bahwa hipotesis nol adalah benar. Misal, dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya, nilai rata-rata dan deviasi standar dari 100 sampel X yang diamati dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Rata-rata sama dengan nu sama dengan NP sama dengan 100 dikali 0,50 sama dengan 50. Deviasi standarnya yaitu T sama dengan akar dari NPQ sama dengan akar NP kali
1 kurang P, sama dengan akar 100 kali 0,50 kali 0,50 sama dengan 5. Lalu yang terakhir yaitu pengujian satu sisi dan dua sisi. Pengujian statistik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu sisi dan dua sisi, tergantung tipe hipotesis alternatif. Dalam pengujian satu sisi atau disebut dengan pengujian direksional, daerah penolakan H0 terletak pada sisi kanan atau sisi kiri dari nilai rata-rata sampel, tergantung pada tipe pernyataan hipotesis alternatif. Misal, HA lebih besar dari 50, yaitu berarti daerah penolakan terletak pada sisi kanan. Dan HA lebih kecil dari 50, berarti daerah penolakan terletak pada sisi kiri. Jika hipotesis alternatif dinyatakan dengan HA tidak sama dengan 50, maka digunakan pengujian dua sisi atau pengujian non-direksional. Daerah penolakan H0 dalam pengujian non-direksional terletak pada sisi kanan dan sisi kiri nilai rata-rata sampel. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadila Ardianti atas materinya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Agnes Oktari kepada Agnes Oktari, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan metode statistik. Pemilihan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis penelitian merupakan bagian dari kompleksitas proses pengujian hipotesis. Pemilihan metode statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu ada tujuan studi, yang kedua jumlah variabel yang diteliti, dan yang ketiga skala pengukuran yang digunakan. Di mana ketiga faktor tersebut saling terkait dalam mempengaruhi penentuan metode statistik. Peneliti belum dapat menentukan metode statistik yang relevan berdasarkan pertimbangan terhadap satu atau dua faktor saja. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda, meskipun tujuan studinya sama, tetapi jika jumlah variabel dan skala pengukuran yang digunakan berbeda, maka kedua penelitian tersebut tidak berarti dapat menggunakan metode statistik yang sama untuk menganalisis data. Selanjutnya, yaitu tentang 3 faktor yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu ada tujuan studi, di mana tujuan studi ini secara spesifik ada 3, yaitu yang pertama ada penjajakan atau eksplorasi, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Penggunaan statistik untuk analisis data pada studi penjajakan dan studi deskriptif adalah teknik-teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif. Penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis menggunakan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam statistik inferensial, yaitu statistik parametrik maupun non-parametrik, tergantung pada normalitas distribusi data dan tipe skala pengukuran yang digunakan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu ada jumlah variabel penelitian. Jumlah variabel yang diteliti merupakan faktor lain yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam pemilihan metode statistik. Berdasarkan jumlah variabel yang diteliti, penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yakninya ada 1 variabel, 2 variabel, dan lebih dari 2 variabel. Berdasarkan kategori penelitian tersebut, metode-metode statistik dapat diidentifikasi berdasarkan kategori analisis data yang terdiri dari yang pertama itu ada analisis data univariate, di mana terdiri atas metode-metode statistik, deskriptif, dan statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data satu variabel penelitian. Yang kedua itu ada analisis data bivariate, di mana terdiri atas metode-metode statistik, deskriptif, dan statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data dua variabel. Dan yang terakhir itu ada analisis data multivariate, di mana terdiri atas metode-metode statistik, deskriptif, dan statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data lebih dari 2 variabel penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk metode-metode statistik yang diidentifikasi berdasarkan kategori analisis data ini dapat dibedakan berdasarkan jumlah variabel yang diteliti, di mana untuk univariate itu hanya 1 variabel, yang untuk bivariate itu ada 2 variabel, dan yang terakhir multivariate itu untuk
analisis data lebih dari 2 variabel penelitian. Faktor ketiga yaitu ada skala pengukuran. Pemilihan metode statistik juga dipengaruhi oleh tipe skala pengukuran yang digunakan, yaitu terdiri dari skala nominal, ordinal, interval, dan juga skala rasio. Tipe skala pengukuran menjadi pertimbangan peneliti untuk menentukan pemilihan metode parametrik dan non-parametrik dalam statistik inferensial. Jika suatu penelitian menggunakan skala interval dan skala rasio dengan ukuran sampel relatif besar, di mana N-nya lebih besar dari 30. Maka statistik parametrik merupakan metode analisis data yang tepat dengan asumsi bahwa distribusi populasi datanya normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agnes Oktari atas materinya. Kemudian materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu contoh metode statistik dalam analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, saya masuk ke yang pertama, yaitu analisis satu variabel atau univariat analisis. Analisis univariat ini adalah analisis yang dilakukan dengan menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi dari setiap variabel. Misalnya distribusi frekuensi responden berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Demikian juga penyebaran penyakit-penyakit yang ada di daerah tertentu, distribusi pemakaian jenis kontrasepsi, distribusi kasus malnutrisi pada anak balita, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ada contohnya, yaitu distribusi responden berdasarkan kepatuhan berobat. Nah, di sini kita bisa lihat di tabelnya. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa responden yang patuh berobat TB di wilayah kerja puskesmas pasar minggu lebih tinggi, yaitu 60,8%, dibandingkan dengan yang tidak patuh berobat, yaitu sebesar 39,2%. Kemudian selanjutnya itu analisis dua variabel atau bivariat analisis. Apabila telah dilakukan analisis univariat, hasilnya akan diketahui karakteristik atau distribusi setiap variabel dan dapat dilanjutkan dengan analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam analisis bivariat ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama itu analisis proporsi atau persentase, dengan membandingkan distribusi silang antara dua variabel yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, analisis dari hasil uji statistik, seperti chi-square, z-test, t-test, dan sebagainya. Melihat dari hasil uji statistik ini, dapat disimpulkan adanya hubungan dua variabel tersebut bermakna atau tidak bermakna. Dari hasil uji statistik ini dapat terjadi misalnya antara dua variabel tersebut. Secara persentase berhubungan, tetapi secara statistik hubungan tersebut tidak bermakna. Kemudian yang ketiga itu analisis keeratan hubungan antara dua variabel. Dengan melihat odds ratio atau OR, besar kecilnya nilai OR ini menunjukkan besarnya keeratan hubungan antara dua variabel yang diuji. Di sini dapat kita lihat contohnya di tabel, yaitu distribusi responden berdasarkan umur dan keperluan berobat TB. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa tabel tersebut menunjukkan bahwa responden berumur dewasa muda lebih patuh berobat TB sebesar 80% dibandingkan dengan responden dewasa, yaitu 45,8%. Sehingga secara persentase dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara umur dengan kepatuhan berobat. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P kurang dari 0,005. Hal ini terbukti bahwa umur berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan berobat. Dari analisis keurutan hubungan menunjukkan nilai ODD rasio atau OR 3,08, yang berarti bahwa responden yang berumur dewasa muda mempunyai peluang 3,08 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berumur lebih tua. Kemudian contoh dari analisis bivariat ini yang pertama ada chi-square. Chi-square. Analisis chi-square ini adalah suatu teknik statistik yang memungkinkan penyelidikan menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi nyata atau yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Kemudian yang kedua itu ada t-test.
T-test ini dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu uji T berpasangan atau paired T-test dan independent T-test. Uji T berpasangan adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan ini adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Kemudian ada independent T-test, yaitu uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adanya perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Kemudian yang ketiga ada one-way ANOVA atau analysis of variance. Digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Berapa asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA ini, yaitu data harus berdistribusi normal, varians atau ragamnya homogen, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat, kemudian komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Kemudian yang keempat yaitu korelasi. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dua variabel dengan data kedua variabel berskala interval atau rasio. Kemudian yang terakhir yaitu regresi sederhana. Adalah analisis regresi linear sederhana, yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apakah nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Baik, mungkin demikian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriani. Kepada Fitriani, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang analisis multivariat. Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel-variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Lanjut. Baik, contohnya yaitu dapat dilihat pada tabel, di mana responden yang mempunyai pengetahuan tinggi berpeluang 19,305 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan rendah. Responden yang berumur muda berpeluang 11,747 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berumur tua. Selanjutnya, responden yang berpendidikan tinggi berpeluang 13,804 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berpendidikan rendah. Dari ketiga variabel independen tersebut, maka variabel pengetahuan adalah variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan berobat dengan OR 19,305. Hal ini berarti bahwa responden yang mempunyai pengetahuan TB yang tinggi berpeluang 19 kali untuk patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan TB yang rendah, setelah dikontrol variabel pendidikan dan umur. Selanjutnya, ada analisis dependensi. Analisis dependensi ini berfungsi untuk menerangkan atau memprediksi variabel yang tergantung dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Metode statistik yang termasuk dalam kelompok analisis dependensi antara lain yang pertama yaitu analisis linear berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda ialah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel tergantung dengan skala interval. Yang kedua yaitu analisis diskriminan, yaitu analisis yang dimaksud dengan analisis diskriminan ini ialah suatu teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas objek-objek yang menjadi milik dua atau lebih kategori yang benar-benar berbeda yang terdapat dalam satu variabel tergantung didasarkan pada beberapa variabel bebas. Selanjutnya yaitu ada analisis korelasi kanokial.
yang merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan tingkatan asosiasi linear antara dua perangkat variabel, di mana masing-masing perangkat terdiri dari beberapa variabel. Yang keempat yaitu analisis multivariat varian. MANOVA merupakan pengertian sebagai suatu teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikansi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel tergantung. Teknik ini bermanfaat untuk menganalisis variabel-variabel tergantung lebih dari dua yang berskala interval atau rasio. Selanjutnya yaitu ada analisis interpendensi. Ada 3 yang metode statistik yang termasuk dalam kelompok analisis interpendensi ini. Yang pertama yaitu analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu teknik saling ketergantungan, yakni teknik perhitungan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi jumlah variabel sampai pada jumlah yang dapat diolah dan memiliki karakteristik pengukuran yang tumpang tindih. Yang kedua yaitu ada analisis cluster, yaitu serangkaian teknik untuk mengelompokkan objek atau orang yang sejenis. Pola-pola dalam suatu klaster akan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola-pola dalam anggota klaster yang lainnya. Yang ketiga yaitu skala multidimensional. Skala multidimensional menghasilkan deskripsi khusus persepsi narasumber tentang sebuah produk, jasa, atau objek pengamatan lain dalam peta persepsi. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriani atas materinya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 1. Saya akan tutup dengan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu pengujian hipotesis adalah jawaban atas masalah penelitiannya secara rasional di edukasi dari teori. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung di dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan dan dianalisis dalam pengujian data. Proses penelitian hipotesis memerlukan elemen-elemen seperti yang pertama, pernyataan hipotesis yang dapat dirumuskan bentuk hipotesis nol atau hipotesis alternatif, penentuan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis, perhitungan statistik, dan yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan. Berdasarkan tujuan metode, statistik dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Berdasarkan jumlah variabel penelitian, metode statistik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu analisis univariabel, bivariat, dan analisis multivariat. Baiklah, mungkin demikian presentasi dari kelompok 1 untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.